Jadi topik diskusi kita pada malam hari ini adalah tentang pemeriksaan umum. Jadi sesuai dengan topiknya, jadi sesuai dengan namanya pemeriksaan umum. Itu adalah tujuannya untuk mengetahui kondisi umum seekor hewan yang sedang kita periksa. Sekali lagi, kita hanya mengetahui kondisi umumnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui kondisi secara detail dari masing-masing sistem pada hewan tersebut, tentu kita harus melakukan pemeriksaan secara lebih detail lagi pada masing-masing sistem. Nah, kita awali dengan pemeriksaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu seperti biasa, kalau kita melakukan pemeriksaan, kita akan mendapatkan keluhan dari klien. Tapi saya ingatkan lagi bahwa kalau kita menerima klien yang membawa pasien, itu tidak selalu memang yang dibawa adalah hewan yang atau dengan keluhan. Ada saja kemungkinan dia membawa hewan untuk divaksinasi. Jadi kalau divaksinasi tentu tidak ada keluhan. Atau barangkali klien kita hanya untuk berkonsultasi bisa saja. Nah, kalau dia membawa hewan yang sedang sakit, tentu dia akan menyampaikan keluhan. Nah, keluhan oleh klien itu kita sebut dengan anamnesis yang bersifat pasif. Ya. Jadi artinya dokter itu hanya pasif mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh klien. Tapi anamnesis ini tidak cukup hanya mendengarkan keluhan dari klien, tidak cukup hanya bersifat pasif. Tentu kita harus menggali lagi informasi-informasi yang kita anggap perlu atau dokter anggap perlu. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh klien itu pada umumnya adalah hal-hal yang sempat diamati oleh klien. Yang menurut klien itu perlu disampaikan, tapi menurut dokter barangkali perlu masih ada hal-hal yang ditanyakan. Contohnya begini, kalau klien itu anjingnya atau kucingnya muntah misalnya, ya paling yang disampaikan anjing saya muntah, anjing saya atau kucing saya muntah. Nah, buat seorang dokter hewan tentu ini belum cukup, perlu digali lagi informasinya. Itu yang disebut dengan anamnesis yang bersifat aktif, dokter yang aktif bertanya. Misalnya kalau dia muntah, seharinya berapa kali muntah, atau berapa banyak muntahannya, atau apa yang dimuntahkan. Apakah makanan yang sudah hancur, yang sudah tercerna, atau makanan yang belum tercerna sama sekali. Nah, seperti itu. Tentu bagi klien, jarang yang bisa menyampaikan secara detail. Ya. Nah, kembali lagi tentang anamnesis. Apa sih itu anamnesis ya? Ya, ini materinya sebetulnya kan sudah disampaikan oleh Dr. Ruby. Hanya ulang saja. Anamnesis itu adalah berita atau keterangan pemilik hewan mengenai keadaan hewannya. Berita tadi yang dikeluhkan oleh klien. Atau dengan kata lain, keterangan pemilik hewan tentang sejarah perjalanan penyakit hewannya. Jadi dari kapan dia sakit, bagaimana nafsu makannya, kemudian apa saja yang dikeluhkan oleh klien. Nah, itu semua termasuk dalam anamnesis. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan pemeriksaan tentu ini harus kita dapatkan dari klien. Di samping anamnesis, tentu kita juga harus mencatat sinyalemen. Sinyalemen itu merupakan jati diri atau ID atau ciri-ciri seekor hewan. Jadi kita kalau melakukan pemeriksaan pada seekor hewan, kita harus tahu ciri-cirinya. Kita harus mencatat ciri-cirinya. Karena sinyalemen itu nanti akan bermanfaat untuk hal-hal tertentu. Nah, apa yang akan dicatat di sinyalemen nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Apa sih manfaatnya sinyalemen? Yang pertama, sinyalemen itu nanti akan dicantumkan di surat jalan. Maksudnya begini, kalau misalnya kamu sudah jadi dokter hewan,
kemudian ada klienmu yang akan mengirim anjing ke daerah lain atau membawa anjing miliknya karena dia pindah barangkali ke tempat lain. Maka anjing itu harus diberikan surat jalan dalam bentuk surat keterangan sehat. Nah, di dalam surat keterangan sehat itu harus disertakan dengan ID anjing itu atau sinyalemen dari anjing. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti begitu anjing itu sampai di tempat tujuan, tentu akan masuk di karantina. Ya, dokter karantina akan mengecek anjing itu, kemudian dia akan mendapatkan surat jalan atau surat keterangan tersebut. Nah, si dokter hewan itu akan mencocokkan apakah surat jalan atau surat keterangan sehat itu betul-betul buat anjing yang dikirim itu gitu. Jangan sampai surat jalan atau surat keterangan sehat itu palsu. Ya caranya adalah dokter hewan itu harus mencocokkan sinyalemen atau tanda-tanda yang ada pada catatan surat jalan itu dengan anjing yang dikirim tersebut. Misalnya anjing itu namanya Brownie, kemudian anjing lokal, udah cocok. Kemudian warnanya, rambutnya coklat, kemudian jenis kelaminnya jantan, cocok semua. Nah, kalau apa yang tercantum pada sinyalemen surat keterangan jalan itu cocok semua dengan yang ada pada anjing itu, maka itu artinya surat jalan itu memang untuk si anjing itu. Nah, itu. Jadi itu kepentingannya. Ya, tentang sinyalemen tadi. Jadi surat jalan dan surat keterangan sehat. Atau di surat keterangan vaksinasi juga begitu. Setiap hewan yang divaksin itu akan ada kartu vaksinnya. Nah, pada kartu vaksin itu juga harus disertakan dengan surat keterangan sehat supaya kartu vaksin itu betul-betul milik si anjing itu atau milik si kucing itu. Kemudian sinyalemen itu juga nanti akan tercantum sebagai ID di rekam medis. Di rekam medis, catatan medis dari seekor hewan di tempat praktekmu atau di tempat klinikmu nanti, itu juga harus disertakan dengan surat sinyalemen, catatan sinyalemen. Jadi tujuannya supaya nanti kalau anjing itu datang lagi ke tempat praktek, kamu bisa mengambil rekam medis yang cocok dengan anjing itu. Jadi maksudnya begini, kan kalau kamu punya pasien, anjing itu masing-masing punya rekam medisnya, kemudian rekam medisnya disimpan di tempat praktek. Nah, apabila anjing itu datang lagi untuk yang kedua kalinya, maka kamu harus mengambil rekam medisnya. Supaya rekam medis itu betul-betul buat anjing yang datang, maka harus dicocokkan antara anjing yang datang dengan catatan sinyalemen yang ada di rekam medis itu. Ya. Kemudian yang lain lagi sertifikat menang lomba. Ya. Jadi kalau di sertifikat itu kan harus disertakan juga sinyalemennya supaya sertifikat itu nanti tidak disalahgunakan untuk anjing yang lain. Nah, itu tujuannya pencatatan sinyalemen. Nah, sinyalemen itu meliputi apa saja? Dia meliputi nama hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, kemudian warna kulit dan rambut, berat badan, dan jangan lupa mencatat ciri-ciri khusus yang ada pada anjing tersebut. Ya, ciri-ciri khusus pada anjing tersebut misalnya kaki depannya terpotong satu gitu. Itu kan menjadi ciri khas dia. Misalnya karena suatu kecelakaan dia terpotong kakinya satu, atau ekornya buntung. Nah, gitu. Atau, nah saya punya anjing lokal, itu di ujung kakinya kan ada 4. Itu yang berwarna putih hanya 3, satunya hitam. Nah, itu menjadi ciri khusus. Dan di samping itu juga yang menjadi ciri khusus itu adalah tato. Tato yang ada di telinga. Di anjing-anjing ras, itu yang memang keturunannya jelas, itu dia pada umumnya sudah punya tato. Anjing kita mani yang keturunannya juga jelas atau indukannya jelas, itu juga sudah mulai ditato. Nah, sinyalemen ini juga ada hubungannya dengan kepentingan
hukum dan kepentingan diagnosis. Nah, penjelasannya begini, saya mulai dari kepentingan diagnosis ya. Misalnya untuk diagnosis, kalau kita tahu anjingnya itu jantan, catatannya jantan, tentu tidak mungkin nanti kita akan membuat diagnosis biometra. Biometra itu kan artinya radang pada uterus. Jadi kalau yang jantan ya tidak punya uterus. Ini tentu tidak mungkin kita membuat diagnosis biometra. Ya. Kemudian misalnya kita periksa anjing yang berumur muda, kemudian dia diare berdarah. Nah, kalau kita menemukan kasus yang seperti ini, kita bisa curiga pada suatu penyakit yang menyerang anjing-anjing muda dengan gejala atau tanda diare berdarah, misalnya parvovirus. Nah, itu kepentingan diagnosis. Ya. Kemudian bangsa ras tertentu juga ada yang PK terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, kemudian untuk kepentingan hukum, bagaimana untuk kepentingan hukum? Nah, contohnya begini, kalau kita punya rekam medis dari satu pasien, kemudian ternyata ada klien kita, atau klien siapapun juga, dokter siapa, kemudian dia melaporkan karena tidak puas dengan pelayanan dokter, kemudian dia melaporkan ada malpraktek. Gitu. Di tangan kasusnya ini ternyata terjadi kesalahan penanganan dan kesalahan diagnosis dan lain sebagainya. Dia laporkan ke kepolisian. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau kamu punya rekam medis yang lengkap dengan sinyalemennya, nanti kamu bisa cocokkan apakah betul anjing yang mengalami masalah itu pernah ditangani, pernah kamu tangani. Nah, itu harus dicocokkan dengan rekam medis yang kamu punya, di mana di dalam rekam medis itu ada catatan sinyalemen. Nah, kalau ternyata anjing yang dikatakan bermasalah itu tidak cocok dengan rekam medis yang kamu punya, tidak cocok dengan sinyalemen yang kamu punya, ya kamu bisa gunakan ini sebagai bukti bahwa ya saya dokter hewan tidak pernah menangani anjing itu. Yang anjing yang saya tangani yang milik ibu itu dia punya nama ini, jenis kelaminnya ini, bangsa ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu tidak punya rekam medis yang ada catatan sinyalemen, nanti ya bisa bermasalah. Oleh karena itulah, maka nanti kalau sudah praktek, baik itu praktek mandiri maupun praktek rumah sakit atau di klinik, harus punya rekam medis dengan sinyalemen yang jelas. Itu kepentingan sinyalemen ya. Ya contohnya beginilah, kalau kamu pernah ke rumah sakit ya, pernah ke rumah sakit, berobat atau mengantar keluarga berobat, nah begitu nanti diberikan obat misalnya, ya kan dipanggil namanya, misalnya dipanggil namanya, kemudian datang ke tempat pemberian obat. Nah, petugas itu pasti akan menanyakan nama pasiennya siapa, kemudian alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, tanggal lahirnya berapa. Nah, itu termasuk sinyalemen ya. Jadi petugas itu akan menanyakan itu supaya tidak terjadi kesalahan di dalam pemberian obat. Nah, pernah ada berita ini pada saya contoh ya, ambil contoh betapa pentingnya sinyalemen ini. Di manusia ini kejadiannya. Ada pasien yang namanya sama. Nah, yang satu dia punya diagnosisnya sakit di mata, yang satu sakit di telinga. Ya, katakanlah misalnya namanya Loh Putu Manik Samita gitu ya. Begitu dipanggil, yang datang satu. Ya, karena mungkin yang satu lagi merasa, oh mungkin dia duluan yang dipanggil, sehingga dia yang menghadap gitu loh. Padahal namanya sama. Nah, oleh petugas kemudian diberikan obat. Ternyata yang datang itu adalah pasien yang menderita sakit mata, tetapi diberikan obat yang sakit telinga. Padahal yang sakit telinga itu belum menghadap. Gitu. Karena yang di, yang dicek oleh pemberi obat itu hanya nama saja. Tidak ditanya umurnya atau tanggal lahirnya, tidak ditanya alamat dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah kesalahan seperti itu. Nah, itu pernah kejadian ya.
Jadi orang yang sakit mata diberikan obat telinga. Karena orangnya, pasiennya dengan nama yang sama. Nah, kamu nanti jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oleh karena itu, buatlah catatan sinyalemen selengkap mungkin. Dan nanti dicocokkan ya antara anjing yang datang atau kucing yang datang ke tempat praktekmu dengan rekam medis yang ada catatan sinyalemennya. Nah, kemudian dalam pemeriksaan secara umum, kita mulai melakukan pemeriksaan dengan metode klinis. Di awal itu harus menggunakan metode klinis yang sekecil mungkin menimbulkan stres pada hewan. Ya, kan ada banyak metode klinis yang bisa kita gunakan, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, kemudian mencium, menghitung, mengukur, dan lain sebagainya. Nah, lakukanlah pemeriksaan-pemeriksaan mulai dari metode yang paling sedikit menimbulkan stres pada hewan. Nah, jangan di awal sudah dipalpasi, sudah diperkusi, hewannya stres. Ya. Nah, sebaiknya gunakan metode-metode yang sedikit mungkin menimbulkan stres. Nah, salah satu ialah inspeksi. Ya, kita upayakan pertama tentu hewannya harus tenang dulu, diadaptasikan dulu dengan tempat praktek kita, kemudian dilakukan inspeksi dari jarak yang agak jauh, kemudian mulai mendekat, dan lakukan inspeksi secara menyeluruh. Dari biasakan melakukan pemeriksaan inspeksi dari depan ke belakang. Ya. Kenapa dari depan ke belakang, tidak dari belakang ke depan? Karena kalau kamu melakukan inspeksi dari belakang ke depan, kamu tidak bisa melihat ekspresi hewan yang kamu periksa. Jangan-jangan hewannya lagi marah. Kalau dari belakang kan tidak tahu kita hewan itu marah. Oleh karena itu lakukan, biasakan dari depan, supaya kita tahu melihat ekspresi hewan itu. Apakah dia dalam kondisi marah atau tidak. Jadi kalau hewan dalam kondisi marah, ya jangan mendekat. Pelan-pelan dulu, harus dilakukan secara pelan-pelan. Kemudian semakin lama semakin mendekat sambil memanggil-manggil nama hewan yang kita periksa. Nah, apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah keadaan umum dari hewan itu. Nah, tentang keadaan umum ada dalam buku Kelly itu disebutkan yang harus diperhatikan adalah appearance, behavior, expression, dan bodily condition. Nah, saya jelaskan lebih detail. Nah, tentang keadaan umum, ada juga yang mengkategorikan seperti ini. Sebetulnya intinya sama saja ya, seperti yang tadi. Yang pertama yang kita perhatikan adalah status gizi dari hewan itu. Apakah hewan itu status gizinya dalam kondisi normal atau ideal? Ya. Nah, tentu untuk mengetahui apakah hewan itu dalam kondisi normal atau ideal, kita harus sering-sering melihat anjing yang ideal itu seperti apa sih. Kemudian apakah dia terkategori gemuk, atau bahkan kelewat gemuk, atau dengan kata lain obesitas. Kemudian apakah dia kurus, atau sangat kurus, atau emasiasi. Nah, tentu dalam hal ini, untuk mengetahui status gizi hewan-hewan yang berambut tebal, tidak cukup dengan cara inspeksi. Ya, kita nanti harus kombinasikan pemeriksaan antara inspeksi dengan palpasi. Jadi dipalpasi, tulang-tulang dari tubuh hewan itu, tulang belakangnya, kemudian tulang dadanya. Nah, kalau tulang-tulangnya menonjol, rusuknya menonjol, nah itu artinya hewannya kurus. Ya, kalau hewan yang gemuk, dia akan tertutup oleh otot. Atau kalau yang gemuk, dia akan tertutup oleh timbunan lemak. Kemudian perhatikan juga secara inspeksi temperamen dari hewan itu. Jadi prinsipnya semua ini yang kita perhatikan ini adalah merupakan data, yang mana data ini nanti akan kita analisis, tentu tujuannya nanti adalah untuk membuat diagnosis ya. Nah, kembali lagi ke temperamen, apakah hewan itu periang, pemarah, pendiam, hiperaktif, atau suka menyerang. Nah, ini semua ada artinya ya. Misalnya kalau hewan itu suka menyerang, bisa saja kalau memang temperamen hewan itu galak, tapi bisa saja karena dia menderita penyakit tertentu. Misalnya seperti
Contoh, anjing yang menderita rabies, ya itu akan suka menyerang. Ya, dia harus hati-hati. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dengan cara inspeksi adalah sikap hewan tersebut atau dengan kata lain habitus hewan tersebut. Nah ini sering salah ya, habitus, habit. Ini salah diartikan dengan habitat. Ya, kakak-kakak kelasmu di koas itu banyak sekali salah ini. Ya, di kertas ambulator tertulis habitus. Tapi yang ditulis adalah informasi tentang habitat. Misalnya dia dipelihara di pekarangan rumah. Itu kan habitatnya dia. Dia dipelihara di dalam rumah. Jadi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud di sini habitus itu adalah sikap hewan. Ya contohnya apakah dia enggan berjalan, tidur saja, apakah kepalanya selalu dimiringkan dan digeleng-gelengkan misalnya. Nah, sikap-sikap seperti itu harus diperhatikan. Karena itu juga memberikan tanda-tanda tertentu dari hewan tersebut. Ya contohnya misalnya nih, kalau ada hewan yang kepalanya selalu dimiringkan, kemudian digeleng-gelengkan, kita patut curiga ada sesuatu di telinganya. Nanti kita akan cek lebih lanjut tentang telinganya. Jadi, kalau hewan yang seperti ini, kita harus curiga ada apa ini di telinga. Kemudian ada lagi misalnya, kalau kamu sering memperhatikan hewan di jalanan, anjing terutama, mungkin pernah melihat anjing yang duduk kemudian menyeret pantatnya. Ya, itu anjing-anjing jalanan banyak yang seperti itu. Nah, kalau menemukan kasus yang seperti itu satu indikasi ada sesuatu di daerah apa namanya, di daerah anus. Bisa karena infeksi, bisa karena ada potongan-potongan cacing di anusnya yang masih nempel sehingga dia teriritasi. Nah, sehingga dia akan apa namanya, menempelkan pantatnya ke lantai kemudian digerakkan, ditarik ya. Ya, sekali lagi untuk mengetahui apakah sikap hewan itu dalam kondisi normal atau tidak normal, ya kita harus belajar behavior atau habitus dari masing-masing hewan. Ya. Dan habit-habit yang tidak normal itu mencirikan atau bisa mengindikasikan kelainan tertentu pada hewan itu. Jadi artinya dari pemeriksaan awal ini kita sudah punya data. Oh ini jangan-jangan dia mengalami begini. Atau jangan-jangan dia ada infeksi di sini. Nah, kita sudah punya gambaran tentang itu. Nah dari gambaran-gambaran itu nanti kita tambah lagi datanya dengan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya. Kemudian nanti baru kita akan analisis lebih detail untuk sampai pada diagnosis. Nah, kemudian yang perlu kita perhatian lebih lanjut lagi tentang kondisi umum dari hewan dengan cara inspeksi tadi adalah kulit. Perhatikan warna kulitnya. Ya, apakah dia warnanya normal atau dia mengalami kemerahan. Ya. Kalau ada kemerahan, di daerah mana kemerahan itu terjadi? Atau barangkali ada kekuningan pada kulitnya, warnanya, jaundice. Ya. Kemudian apakah ada lesio pada kulit? Lesi pada kulit itu ada lesi primer, ada lesi sekunder. Ya, nanti pada topik tentang kulit akan dijelaskan tentang itu. Kemudian perhatikan respirasinya. Yang diperhatikan pada pemeriksaan umum dari respirasi adalah frekuensi nafasnya. Pemeriksaan frekuensi nafas yang paling bagus adalah dari mengamati atau menginspeksi dari jarak yang cukup jauh ya. Pada saat hewan sudah beradaptasi dengan lingkungan. Di anjing misalnya atau kucing kalau dia sudah beradaptasi, dia akan duduk di suatu tempat, nah kemudian dia akan bernapas dengan tenang. Nah itulah saat yang paling bagus untuk memperhatikan frekuensi nafas hewan, anjing atau kucing. Kemudian perhatikan iramanya atau ritmenya, apakah ritmenya teratur atau tidak teratur. Jadi kalau berbicara tentang ritme ada dua ya, ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Yang dimaksud dengan teratur adalah apabila interval
pernafasan pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, itu intervalnya sama. Jadi teratur dia. Tapi kalau intervalnya kadang-kadang pendek, intervalnya kadang-kadang lebar, intervalnya, atau dengan kata lain kadang-kadang cepat nafasnya, kadang-kadang lambat nafasnya, itu disebut dengan ritme yang tidak teratur, ya, atau ritme yang irregular. Nah, kemudian tipe pernafasan. Nah, tipe pernafasan diperhatikan pada saat hewan bernafas ini, apanya yang bergerak? Apakah toraks dan abdomennya bergerak, sehingga disebut dengan tipe torako-abdominal? Apakah hanya toraknya yang bergerak, disebut dengan tipe torakal atau kostal, atau hanya abdominalnya yang bergerak, disebut dengan tipe abdominal. Nah, masing-masing hewan punya tipe pernafasan normal yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini tugas mahasiswa adalah mencari tahu anjing itu tipe pernapasan normalnya apa, kucing itu apa, sapi itu apa, kuda itu apa, apakah torako-abdominal, apakah torakal, atau abdominal. Silakan dicari informasinya, dibaca ya. Sumber informasinya kan sekarang banyak sekali. Nah, kemudian lanjut lagi inspeksinya dengan menginspeksi abdominal. Di abdomennya diinspeksi daerah kiri dan daerah kanan. Apakah abdomennya itu kosong, ya, artinya kecil abdomennya. Tapi untuk diketahui anjing itu secara normal memang dia agak mengecil di belakang. Ya. Nah, kemudian apakah dia membesar penuh abdomennya? Nah, atau dengan kata lain, kalau dia sangat membesar sekali, itu disebut dengan distensi, membesar, meregang kelihatan abdomennya. Nah, kalau dia mengalami distensi, ada banyak penyebabnya. Bisa karena ada cairan di dalam abdomen, bisa karena udara, tugas, bisa karena massa, seperti tumor dan lain sebagainya. Kita catat saja dulu, nanti apa itu penyebabnya, dari hasil-hasil pemeriksaan berikutnya akan dievaluasi lagi, akan dianalisis lagi. Ya. Kemudian perhatikan posturnya. Postur hewan, ya tentu dalam kondisi normal, hewan itu tegak ya. Punggungnya itu datar, itu normalnya, dan tidak melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja dia punggungnya bisa melengkung ke atas. Contohnya misalnya kalau anjing atau kucing yang menderita gangguan pada ginjal atau gangguan pada fisika urinaria, lalu di sana ada radang, maka kucing atau anjing dia akan melengkungkan punggungnya ke atas. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan di daerah yang mengalami radang. Ya. Kemudian perhatikan juga sikunya, apakah sikunya itu dibuka, diabduksikan atau tidak. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu hewan juga akan membuka lebar-lebar kakinya. Ya, contohnya misalnya kalau sapi mengalami gangguan di jantung, jadi radang perikarditis misalnya perikarditis traumatika pada sapi, itu akan menimbulkan rasa sakit sekali pada toraksnya kalau posturnya dia dalam kondisi normal, karena agak terjepit dia toraksnya. Karena itu, untuk mengurangi rasa sakit, maka kaki depannya akan dibuka lebar-lebar. Jadi, dengan memperhatikan postur, kalau kita menemukan postur-postur yang abnormal, kita sudah punya gambaran, kita sudah punya dugaan. Ya. Itu tujuannya kita memperhatikan postur. Kemudian juga cara berjalannya, kita perhatikan apakah dia pincang, apakah dia sempoyongan, dan lain sebagainya, apakah dia inkoordinasi, ya, tidak stabil jalannya. Nah, semua itu menandakan satu kelainan. Kemudian perhatikan juga perilaku-perilaku tidak normal yang lainnya. Ya, contohnya perilaku yang tidak normal, misalnya kamu perhatikan pas diperiksa, pas diinspeksi, anjing itu urinasi. Nah, kalau
yang jantan normalnya dia akan mengangkat salah satu kakinya. Oh, ternyata dia tidak mengangkat salah satu kakinya, tapi justru merendahkan pubisnya misalnya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak normal, karena normalnya dia akan mengangkat salah satu kaki yang jantan. Tapi kalau yang betina memang normal, dia akan menurunkan pubisnya ke bawah. Ya. Jadi dengan memperhatikan kulit, respirasi, abdominal, dan lain sebagainya, kita sudah mengantongi sejumlah data. Sekali lagi, data-data ini kita kumpulkan dulu, nanti setelah terkumpul semuanya, baru akan kita lakukan evaluasi atau analisis. Ini apa yang menyebabkan kelainan-kelainan itu. Jadi kuncinya data itu kita kumpulkan dulu. Nah, kemudian kita lanjut pemeriksaan klinis secara umum. Yang mana bagian-bagian tubuh yang perlu kita periksa secara umum. Yang pertama adalah membran mukosa. Membran mukosa yang umum kita periksa pada hewan itu adalah konjungtiva pada mata ya, kemudian hidung, mulut, vulva, penis dan prepusium dan rektum. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan pada membran mukosa, aspek klinis yang kita harus perhatikan adalah pertama warnanya, ya. Kemudian kelembabannya. Kemudian kita perhatikan apakah di membran mukosa itu ada lesio atau tidak, ada lesi apa tidak. Apakah di sana ada perdarahan apa tidak. Nah, kemudian khusus untuk pemeriksaan di daerah gusi, kita periksa CRT, capillarity refill time. Jadi waktu pengisian kembali kapiler. Jadi teknisnya gusi di daerah gigi taring itu kita tekan, ya, maka secara normal gusi itu akan menjadi pucat karena darah di kapiler-kapiler itu akan menepi dari tekanan kita, tangan kita. Kita gunakan jari ya tekannya. Normalnya akan pucat. Sekali lagi karena darah pada kapiler itu akan menepi ya. Nah, kemudian setelah itu tekanan dilepas. Maka otomatis kapiler itu akan menutup kembali. Kapiler itu akan terisi kembali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah waktu pengisian kapiler itu. Nah, hitungan waktunya itu tidak perlu menggunakan stopwatch, jadi cukup diperkirakan berapa lama dia kembali normal warnanya menjadi merah, atau berapa lama kapiler itu terisi darah kembali. Cukup diperkirakan. Nah, normalnya itu adalah kurang dari 2 detik. Jadi kalau dia terisi kembali kapiler itu dengan tanda dia gusi itu menjadi merah kembali dalam kurun waktu kurang dari 2 detik, itu artinya normal. Nah, kalau lebih dari 2 detik berarti tidak normal. Nah, penyebabnya apa? Ya itu kita nanti analisis lagi, karena penyebab daripada ketidaknormalan pada CRT bisa karena hewannya mengalami anemia, bisa mengalami gangguan sirkulasi dan lain sebagainya. Ya, tentu dari data ini belum bisa kita simpulkan. Kita membutuhkan data-data yang lain. Nah, selain membran mukosa, pemeriksaan klinis umum yang perlu diperhatikan adalah mata. Ya. Jadi kalau kita perhatikan hewan apakah dia dalam kondisi normal atau sehat atau tidak, jangan lupa memperhatikan matanya, karena sorot mata itu bisa mengindikasikan hewan itu dalam kondisi sehat atau tidak. Nah, di mata kita perhatikan sklera. Sklera itu bagian yang putih ya dari mata. Apakah dia bersih? Normalnya memang ada pembuluh darah, tapi pembuluh darah di sana itu sangat kecil ya, tipis sekali, sehingga tidak begitu kelihatan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pembuluh darah itu bisa membesar, sehingga kelihatan sangat besar dan kemudian berkelok-kelok. Nah, itu yang disebut dengan vasoinjeksio. Ya.
Jadi pembuluh darahnya itu membesar dan berkelok-kelok pada bagian putih dari mata. Nah, itu namanya vasoinjeksio. Yaitu menandakan kondisi yang abnormal. Normalnya dia tidak kelihatan itu karena pembuluh darah di sana sangat tipis. Kemudian perhatikan korneanya, apakah dia bening atau mulai memburam. Ya. Kemudian refleks pupil. Nah, tentu untuk mengecek refleks pupil kita menggunakan penyinaran ya. Kita bisa gunakan lampu senter. Ya, jadi di center diperhatikan pupilnya, kemudian dilepas atau dimatikan senternya, apakah pupilnya bergerak atau tidak. Nah, itu diperhatikan. Kemudian perhatikan lidah. Ya. Pada saat memperhatikan lidah tentu seperti pemeriksaan mulut, kita perhatikan warnanya ya. Kita perhatikan apakah di sana ada lesi atau tidak. Kemudian kita perhatikan apakah lidah itu bisa bergerak dengan bebas atau tidak. Nah, tentang lidah ini, saya ingin menekankan pada pemeriksaan sapi. Ya, karena nanti kan sesuai dengan jadwal pada tanggal 12 Maret itu akan ada pemeriksaan sapi. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan sapi, pemeriksaan lidah ini tidak bisa ditinggalkan. Karena banyak sekali penyakit-penyakit pada sapi yang manifestasi klinisnya itu kelihatan di lidah atau ada di lidah. Jadi dalam bentuk erosi, selaput lendir lidah, dan lesi-lesi lainnya di lidah. Banyak sekali penyakit-penyakit pada sapi yang manifestasi klinisnya itu ada di lidah. Oleh karena itu, pemeriksaan lidah pada sapi tidak boleh ditinggalkan secara klinis. Nah, karena itu nanti pada saat praktikum harus bisa dilakukan pemeriksaan lidah pada sapi. Ya. Saya tutup sementara ini. Nah, saya minta sekarang ada yang bisa menjelaskan kalau menurut kamu bagaimana caranya melakukan pemeriksaan pada lidah. Pernah membaca, pernah mendengarkan? Nah, saya akan panggil yang videonya dimatikan. Silakan Monica H. Siapa ini Monica? Lengkapnya siapa namanya? Monica. Semua menghidupkan video. Saya akan panggil yang videonya tidak dihidupkan, tidak diaktifkan. Tadi Monica ada di sini. Selamat malam, Monica masih ada di sini. Selamat malam, Dok. Ya,